Baik, saya lanjutkan. Jadi Landsat ini mempunyai kemampuan untuk meliput daerah yang sama pada permukaan bumi setiap 16 hari. Ya. Nah, jadi kita bisa melakukan pengamatan dengan Landsat ini dalam bentuk time series ya, time series. Jadi kalau kita ingin misalnya melihat perubahan-perubahan yang berkaitan dengan aspek temporal ya, jadi kita akan dapatkan lokasi yang sama itu untuk 16 hari berikutnya ya. Ketinggian orbitnya tadi sudah 705 kilo ya. Nah, fungsi dari satelit Landsat ini adalah untuk pemetaan penutupan lahan, kemudian pemetaan penggunaan lahan, kemudian pemetaan tanah, pemetaan geologi, dan juga termasuk untuk pemetaan suhu permukaan laut ya. Jadi ini dan kebetulan sekali ini kok kebetulan terus ya Pak Zul ya. Siap. Jadi tahun tahun 2000 ya, saya membantu Profesor Widyo Nugro Sulasdi itu mengkaji tentang jadi wilayah studinya itu adalah Kabupaten Ciamis ya. Nah, waktu itu kami menggunakan citra satelit ini Landsat TM7 ya waktu itu ya. Kan masih tahun 2000-an. Sekarang udah TM berapa ya Pak Zul ya? Sekarang sudah 8. Landsat 8, Pak. Oli, 8 Landsat ya. 8 Oli, ya Oh, betul. oke ya. Ya, jadi dulu kami tahun 2000 itu masih menggunakan TM7 Plus ya. Nah, itu untuk memetakan waktu itu wilayah studinya adalah Kabupaten Ciamis ya. Nah, waktu itu tahun 2000 eh, Pangandaran itu masih masuk Kabupaten Ciamis. Jadi dia belum Belum apa namanya pisah ya, Pak? belum ada pemekaran ya. Ya, belum Nah, pisah. kalau sekarang kan mereka sudah menjadi kabupaten sendiri ya, Sendiri, Kabupaten betul. Pangandaran ya, Betul, terpisah betul. dari Ciamis. Nah, pada waktu tahun 2000 itu masih satu kabupaten. Nah, saya bisa berikan ini tadi saya nyari-nyari Pak Zul ketemu ya. Jadi hasil-hasil yang kami peroleh pada tahun 2000 itu ya. Jadi Ya, untuk Pak. memperlihatkan ini nih ya, peta-peta yang dihasilkan kalau kita menggunakan citra satelit Landsat ya. Hmm. Nah, ini tadi ini mulai yang terakhir persis ini Pak Zul. Nah, jadi ini adalah tadi kan dikatakan bahwa dengan menggunakan satelit Landsat TM7 itu bisa mengidentifikasi suhu permukaan laut ya. Nah, ini Iya, buktinya ini. Ya, jadi kami dapat mendeteksi ya suhu permukaan laut. Jadi memang resolusinya agak kurang jelas nih. Nah, tapi intinya sudah dapat ya. Jadi suhu permukaan laut itu berdasarkan warna ini ya. Nah, ini berdasarkan warna ya. Jadi bisa diperoleh berapa suhu permukaan laut ya di perairan, tentu saja kalau Ciamis ya perairannya adalah perairan di Pangandaran gitu ya. Nah, kemudian berikutnya wah, ini kok loading ini. gambarnya besar mungkin, Pak. Oh iya. Atas stop dulu ya. Mulai lagi dari awal ya. Oh, sama ya. Harus dimatikan di sini dulu mungkin. Kok hilang dia Pak Zul? Layarnya ya, Pak. Mungkin harus Ya, dipencet share screen lagi mungkin, Pak, karena ya. Sebentar. Sebentar ya. siap.
Oh, ininya terputus Pak Zul. Saya kan ini terhubung dengan apa namanya? Terhubung dengan external hard disk. External Oh, hard disknya terputus. siapa aja? Bentar. Nah, ini udah oke. Sebentar ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi waktu itu menggunakan TM7 ya. Ya. Nah, ini. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kami namakan ini citra ya, citra murni ini, citra apa adanya ya. Kemudian dilakukan delineasi yang berhubungan dengan batas-batas administratif ya. Jadi ini yang pertama adalah dari hasil citranya. Nah, kemudian berikutnya ini contoh dari peta hidrologi ya. Jadi ini dikombinasikan dengan ini Pak Zul. Jadi Iya, Pak. apa namanya kita mengidentifikasi juga keberadaan dari sungai-sungai Pak Zul. Jadi ini sebetulnya peta hidrologi ini peta aliran sungai gitu ya. Jadi yang ada di Kabupaten Ciamis ya, yang ada di Kabupaten Ciamis yang ini ya. Nah, yang ini. Jadi sungai-sungai yang ada di Kabupaten Ciamis. Nah, kita namakan ini sebagai peta hidrologi ya. Nah, kemudian berikutnya nah ini tadi ya, jadi klasifikasi penutupan lahan ya. Jadi peta klasifikasi tutupan lahan. Nah, ini yang Ciamis itu di sini ya. Nah, ini adalah apa namanya? Cakupan lahan yang ada di Kabupaten Ciamis ya. Jadi ada perairan, ada pasir, rawa, mangrove, tambak, terumbu karang, lahan kosong, pemukiman, industri, sawah, perkebunan, hutan, kebun campur ya, padi dan seterusnya ya. Jadi ini adalah peta cakupan lahan ya. Kemudian berikutnya, nah ini jenis tanah ya. Jenis tanah juga bisa kita kita buat ya dari hasil citra satelit Landsat ini. Nah, ini jenis-jenis tanahnya ya. Nah, tentu saja terkait dengan jenis tanah ini tentu kalau lebih valid lagi kalau dilakukan sampling ya. Jadi apa namanya? Langsung ke lapangan ya. Jadi dari hasil apa namanya? Dari hasil citra satelit ini tentu lebih valid lagi kalau diikuti dengan ground check ya. Jadi dengan apa namanya pembandingan langsung ke lapangan. Jadi mirip-mirip dengan inilah Pak Zul yang waktu itu kan kita menggunakan Grab sama apa namanya sama Coring itu ya untuk apa namanya mengidentifikasi hasil dari SBP misalnya ya hasil dari SBP ya. Jadi kita bisa membuktikan langsung jenis-jenis tanah ya jenis-jenis batuan dasar laut. Nah kalau ini jenis-jenis batuan tanah gitu ya. Nah, ini juga bahaya lingkungan ya. Jadi ini kita bisa menghitung kelerengan gitu ya. Nah, selanjutnya nanti kita klasifikasikan berdasarkan lereng itu. Nah, sehingga nanti kita bisa mengetahui sampai sejauh mana daerah-daerah mana yang kritis ya, yang bisa menimbulkan. Nah, ini kan erosi yang tinggi gitu ya. Jadi erosi yang tinggi itu warna merah ya. Jadi warna merah itu yang di sini tidak ada warna merah, tapi yang tinggi juga ada ya warna coklat itu. Nah itu tingkat erosinya tinggi. Itu didapatkan dari data lereng lahan ya dari permukaan bumi yang ada di Kabupaten Ciamis ya. Nah ini fisiografinya. Fisiografi itu untuk melihat bukit, daratan, ya kemudian apa itu namanya pokan gitu ya. Nah ini istilah-istilah geologi ya. Kemudian
ini adalah peta bahan induk ya. Jadi untuk menunjukkan jenis-jenis batuan ya. Jadi ada rumput, ada batu kapur, ada batu liat, ada batu pasir, ada endapan ya, pasir dan sebagainya. Jadi ini terkait dengan struktur geologi ya, struktur tanah dari Kabupaten Ciamis. Nah, itu adalah contoh-contoh ya kalau kita menggunakan apa namanya satelit Landsat ini ya. Jadi untuk membuat peta-peta yang tadi diberikan contohnya ya. Nah, ini adalah contoh dari itu tadi sudah lengkap ya, tapi ini juga contoh dari citra Landsat ya. Nah, selanjutnya sebetulnya cukup dua saja yang akan kita bahas ya, yang itu bonus ya Pak Zul, yang lain-lainnya bonus itu. Nah, dari SAP cuma dua aja kok, Landsat dan Spot gitu ya, karena memang ini yang paling populer di Indonesia ya. Untuk Spot sendiri tadi dikembangkan oleh Amerika, sekarang ini dikembangkan oleh Prancis ya. Sekarang sudah Spot 5 ya, sudah Spot 6 malah ya Pak Zul ya. Sekarang Spot 6 ya. Jadi tahun 2000-an itu dia sudah Spot 5, Spot 4 atau Spot 5 ya, tahun 2000-an ya. Nah, kalau tadi 705, sekarang dia lebih tinggi, ini 830 kilo ya dari permukaan bumi. Kalau tadi 92,5 derajat, ini inklinasinya 80 derajat ya. Jadi inklinasi itu sudut terhadap ekuator itu ya, terhadap ekuator. Ini singkatan dari apa nih? Spot ini System for the Observation de la Terre ya. Nah, ini memiliki keunggulan pada sistem sensornya yang membawa dua sensor identik yang disebut dengan HRVIR ini ya. Jadi inframerah ya. Nah, ini contoh dari citra satelit Spot ya yang dihasilkan. Kemudian, nah itu sampai dengan situ penggunaannya mirip ya dengan Landsat ya. Jadi digunakan untuk sumber daya alam. Nah, yang tentu saja membedakan juga bahwa Spot ini menghasilkan resolusi yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan Landsat gitu ya. Jadi resolusinya lebih tinggi, jadi lebih akurat gitu ya dalam mengidentifikasi objek-objek yang ada di permukaan bumi. Nah, saya rasa cukup untuk kuliahnya. Selanjutnya kita bisa lanjut dengan tanya jawab ya, Pak Zul ya. Silakan. Saya mau nanya, Pak. Ya, siapa nih? Caca. Udah kelihatan belum? Oh ya, udah kelihatan. Oh ya, Caca. Kabar, Caca? Alhamdulillah baik, Pak. Lama nggak melihat kamu. Jadi saya menanyakan kalau untuk Landsat itu kalau untuk permukaan lautnya dia mengukur suhu permukaan laut, Pak. Nah, kalau untuk Spot apakah ada kayak kegunaan lain atau sama seperti Landsat? Sama seperti Landsat ya, tapi rasanya kalau Spot itu enggak, kalau untuk suhu kan enggak dia. Tapi kalau dari ininya ya, dari apa namanya tadi kan ada sensornya itu ya Pak Zul ya. Jadi itu kan yang digunakan juga oleh NOAA itu mestinya juga bisa gitu. Ya, jadi bisa saja untuk apa namanya suhu permukaan laut. Tapi nanti coba dicek lagi ya. Tapi kalau dari jenis sensornya mestinya bisa itu ya. Jadi mirip dengan Landsat lah gitu. Atau Pak Zul ada tambahan? Kalau bisa untuk ya, saya rasa bisa Spot itu. Kalau untuk Spot kebetulan kanalnya hanya 4, Pak. Dia hanya ada merah, biru, hijau, dan inframerah dekat. Tidak punya thermal. Jadi untuk Spot belum bisa untuk apa? Belum bisa untuk suhu permukaan laut. Tapi kalau MODIS lalu tadi NOAA itu bisa, Pak. Kalau yang Spot bisa, kebetulan ya? belum bisa. Ya, karena dia kalau beda dengan Landsat dia punya 7 ya. Kalau ini kan cuma 4 ya. Betul, hanya 4 ya, Spot, Pak. Oke. Nah, itu tambahannya itu, Cak. Jadi nggak bisa dia untuk sementara ini belum bisa ya untuk suhu permukaan laut. Ya. Terus untuk kegunaan di pencitraan bawah lautnya apa, Pak? Terkait dengan Spot ya. Nah, jadi gini kan. Sekarang itu sudah ada apa namanya upaya ya, bagaimana dari citra-citra yang ada ini ya,
Landsat, Spot atau citra jenis lain ya. Itu kemudian bagaimana itu diderive ya, diturunkan gitu untuk kemudian juga bisa mengidentifikasi dasar laut gitu ya. Nah, jadi memang ada seperti LADS atau lidar batimetri kan ya memang langsung mengukur kedalaman ya. Nah, tapi bagaimana mengenai yang disebut dengan ada terminologi sekarang yang disebut dengan kalau tadi kan lidar batimetri atau LADS ya. Nah, sekarang ada yang disebut dengan apa namanya satelit batimetri. Nah, gitu. Jadi batimetri satelit gitu ya. Nah, jadi sebetulnya batimetri satelit itu juga bagaimana satelit itu dikembangkan lebih lanjut ya untuk sampai juga mendapatkan batimetri. Nah, ini memang masih dalam pengembangan ya. Begitu ini siapa? Caca. Iya, Pak. Siapa? Sedikit Terima tambahan. kasih, Pak. Kebetulan saya barusan beri link untuk yang Bapak tadi barusan sampaikan, yaitu Satellite Derived Bathymetry. Jenis-jenis satelitnya juga sudah dijelaskan di link yang saya barusan kirim ke grup chat itu, Pak. Mohon izin ya. Itu yang IOMET. Ya, oke. Ya, nah jadi memang bukan Landsat Spot, Cak, tapi ada jenis satelit khusus yang memang dia, makanya tadi saya katakan dia disebut dengan satelit batimetri ya. Jadi memang dari hasil pencitraannya itu dia menderive ya sehingga nanti didapatkan data kedalaman ya. Seperti itu, Cak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain silakan. Izin nanya, Pak. Ya, siapa ini? Tosi, Pak. Ya. Terkait LADS, Pak. Ya. Untuk LADS sendiri biasa digunain itu dikombinasiin sama survei-survei batimetri yang di laut langsung nggak sih, Pak? Seperti MBS kayak gitu. Kalau kamu perhatikan slide saya tadi ya, jadi kalau misalnya di perairan tersebut masih bisa menggunakan kapal survei ya, nah LADS ini sebagai data pendukung aja dia gitu. Nah, tapi begitu daerah perairan tersebut tidak bisa dilewati oleh kapal survei, nah dia menjadi data utama gitu. Nah, gitu ya. Ya, Pak. Terus, Pak, Nah, satu lagi, tapi Pak. kalau misalnya pertanyaannya kan bisa begini, Pak, bisa nggak LADS ini digunakan untuk mensurvei daerah yang sebetulnya menggunakan kapal laut juga bisa? Ya bisa saja. Nah, tapi Anda perhatikan, ini kan menggunakan pesawat, ya. Berapa itu? Kalau Anda sewa kapal, katakanlah Barunajaya 4 ya, tahun 2006 itu saya sewa itu 60 juta per hari ya. Geomarin 1 kepunyaan P3GL itu 40 juta per hari itu tahun 2006. Nah, kamu bayangkan kamu nyewa Poker 27 kalau itu tahun 2000-an ya, tahun 90-an. Itu berapa duit itu? Jadi pasti mahal. Nah, tapi kan dari segi kecepatan ya cepat karena kan dia mampu mencapai berapa tadi? 200 km persegi ya dalam satu hari itu ya. Nah, tinggal nanti kamu hitung-hitungan dari aspek ekonominya, Tosi, ya. Ya, Pak. Jadi ekonomis atau tidak, ya. Nah, ekonomis atau tidak, kalau survei batimetri itu digunakan LADS, ya. Gitu ya. Ya, Pak. Terus, Pak, kalau Ingat ya, kalau kita menggunakan pesawat udara ya, kamu meleset saja dari segi perencanaan ya. 1 hari delay. 1 hari delay itu udah berapa duit itu? Ya, Pak. Ya, jadi itu harus artinya begini, kalau ingin menggantikan survei terestris ya, survei hidrografi dengan ekosonder itu dengan LADS, nah perhatikan aspek ekonominya, itu aja ya. Oke, Pak. Ya, kalau silakan. ini Pak untuk keekonomisan LADS dengan yang dibandingkan sama satelit derived bathymetry itu kan setahu saya juga bagus di wilayah pesisir ya, Pak. Itu lebih ekonomis mana kira-kira, Pak? Ya, yang masalahnya begini ya, satelit derived bathymetry itu kan masih dalam tahap katakanlah pengembangan ya. Jadi pengembangan artinya juga harus dicek ya sampai sejauh mana
dia bisa memenuhi standar survei hidrografi ya yang dibuat oleh IHO ya. Nah, kalau ILDS ini kan dia sudah bisa mencapai orde 1B. Nah, kalau yang di batimetri itu nggak tahu berapa itu ya. Nanti harus dicek lagi itu. Ya, jadi cara menilainya bisa kamu kaitkan dengan apakah dia memenuhi standar IHO atau tidak gitu, Tosi ya. Oke, siap Pak. Kasih Pak. Oke, yang lain? Ya, kalau tidak ada kita lihat sama-sama aja kelanjutan dari yang tadi ya. Jadi yang tadi ini sport ya, kemudian Ya Pak, siap. Aster ini contohnya Aster ya. Jadi kalau Aster ini kepanjangan dari Advanced Spacebound Emission and Reflection Radiometer ya. Nah, ini yang mengembangkan Jepang ya. Kalau 8 mengembangkan apa Pak Zul? Seingat saya TUPSAT dan ORARI itu Pak kalau tidak salah. Ada Landsat ya. satelit Tapi dia untuk apa itu citra satelitnya? kotak kecil. Masih percobaan atau bagaimana? Gunanya mirip seperti Landsat gitu Pak, menembak apa jadi Gitu satelit ya. optis begitu, iya. TUPSAT 3 atau Iya. berapa seingat saya Pak. Tapi belum bisa Iya. dipakai datanya kalau tidak salah. Ya, nanti kita cek saja. Nah, terus nanti begini Pak Zul, ini bisa mereka ini diberikan tugas Pak Zul Iya, Pak. untuk membuat semacam studi banding gitu ya. Iya, iya. Jadi keunggulan kelemahan dari masing-masing citra satelit ini Pak Zul. Jadi Iya, Pak. nanti dikasih tugas saja mereka Iya, Pak, siap. peserta kuliah PBA. ini PBA ini untuk supaya nanti jadi tahu persis gitu ya. Jadi lakukan studi banding keunggulan kelemahan dari masing-masing citra satelit itu. Nah, sehingga itu sebetulnya penting untuk pegangan kalian sendiri ya, sehingga nanti kalian bisa mengambil keputusan ya. Kalau nanti terkait dengan suatu proyek gitu atau suatu pekerjaan mapping gitu, nah kalian ditanya ya citra satelit apa yang paling cocok nih dikaitkan dengan suatu kegiatan. Nah, dengan kalian membuat apa namanya studi banding itu tadi ya, keunggulan kelemahan dari masing-masing setiap citra satelit, nah langsung bisa jawab itu Pak Zul. Iya, iya Pak. Langsung tahu Pak. Jadi gunanya sebetulnya untuk mereka sendiri itu. Iya, buat besok kerja betul Pak. Iya, ya. Oke, ini 707 kilo ya, kemudian inklinasinya 98,2. Nah, ini contoh dari citra satelitnya. Ya. Kemudian Ikonos ya, Ikonos. Nah, ini termasuk resolusi yang disebut dengan citra satelit resolusi tinggi itu ya, CSRT itu ya. Ini juga kanalnya ada 4 ya Pak Zul, sama dengan Spot ya. Tinggi orbitnya 681 kilo. Nah, ini perhatikan ya, dia lebih cocok untuk detail ya. Jadi kalau tadi misalnya Landsat dan Spot itu untuk kewilayahan gitu ya. Jadi untuk cakupan lahan gitu ya. Nah, kalau ini yang lebih detail, nah cocok ini menggunakan Ikonos ya. Ikonos ini resolusinya sampai 2 meter ya Pak Zul ya. Ini 4 meter kalau di sini. Ya bisa 4 meter atau bisa mencapai 2 meter ya. Jadi lebih tinggi lagi ya. Jadi bisa diderive untuk membuat peta skala besar ya, dengan peta citra Ikonos yang skala besar ya. Tapi di sini untuk pemetaan topografi skala kecil hingga menengah, menurut saya kalau citranya itu resolusinya hingga katakanlah 2 sampai 4 meter Pak Zul ya. Iya, Pak. Itu kan 2-4 meter itu kalau kita ambil setengah mili aja, setengah mili kali 4 meter itu berapa itu Pak Zul? 2 senti ya. Nah, berarti kan bisa 1:2000 ya? 1:5000 lah ya. Biasanya Nah, 1:5000 kan Ikonos ya dan Spot 1:5000 memang kan 1:5000 Pak. Nah, makanya kan bisa buat untuk peta desa yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah itu kan? RDTR betul Pak, bisa buat RDTR Ya. bahkan lebih ke peta desa betul.
Iya, jadi kalau ingin cepat nggak mungkin peta desa 150.000 pakai terestris Pak Zul, itu 5 abad baru selesai itu. Ya. Jadi peta desa itu kalau ingin cepat ya bisa menggunakan satelit Ikonosnya. Cuma biayanya Pak Zul, ya satu SIM itu berapa duit itu? Kalau 8 kerjasamanya sama Pleiades Pak, gratis. Oh ya? Iya Pak, jadi Oh gitu. Pleiades itu resolusinya 1 meter Pak, yang multispektral. Itu kalau Oh. teman-teman yang bekerja di bagian RDTR tinggal Bapedanya atau Pemdanya bikin surat ke Lapan nanti diberi gratis Pak. Oke. Jadi nggak perlu ini untuk komersial aja ya. Kalau itu untuk Iya, itu ya bisa termasuk untuk peta desa itu kalau gitu bisa pakai itu ya. betul bisa pakai Eh, Pleiades itu Pak. ya. Karena gini, saya buka-buka web itu kan ada aja perusahaan swasta yang menawarkan diri untuk kalau Anda Menjual, butuh peta satelit ya, ya citra satelit menjual ya Pak ya. resolusi tinggi dijual gitu. Jadi kalau sebetulnya penelitian bisa ini ya, bisa apa namanya menghubungi Lapan ya. Bisa Pak, kebetulan mahasiswa kita di ITERA beberapa juga sudah menggunakan citra Pleiades dan spot tersebut untuk tugas akhirnya Pak, dan tidak bayar apa-apa. Oke, bagus lah ya. Jadi itu bisa digunakan nanti untuk Iya, pemetaan desa ya, 1 betul. banding 5.000 ya. Oke. Nah, ini contohnya, contoh citra satelit Ikonos. Kemudian ada QuickBird ya, ini malah lebih Lebih teliti lagi bagus nih, lagi, ya ya kurang betul. dari 1 meter, submeter ini. Iya, betul. Karena memang lebih dekat lagi dia dari bumi ya Pak Zul ya. Iya, Jadi betul. kelihatan sekali bahwa kalau satelit itu dia semakin rendah ya, nah dia resolusinya makin tinggi. Iya, Pak. Nah, jadi ini untuk wilayah perkotaan ya, kemudian pengenalan pola pemukiman, daerah terbangun ya, pengembangan kota dan seterusnya. Nah, saya nggak tahu itu kalau nanti jadi itu walaupun banyak kritikan itu pemindahan ibu kota baru itu Pak Zul, mereka menggunakan apa itu sebagai dasar untuk perencanaan di sana ya. Jadi mestinya ya menggunakan citra-citra satelit resolusi tinggi seperti ini kan, Iya, gitu ya. CSRST, Pak. Iya, betul. Nah, ini contoh dari satelit QuickBird-nya. Nah, gitu, ini udah disiapkan untuk minggu depan ini, ya. Oke, silakan. Saya rasa untuk sesi presentasi udah cukup ya. Nah, selanjutnya kita tanya jawab aja lagi, ya. Silakan kalau ada yang masih ingin bertanya. Mangga dipersilahkan adik-adik kalau ada yang masih mau bertanya. Baru 6 yang tanya. Itu yang bertanya itu diberikan poin itu Pak Zul. Iya Pak, siap. Jadi Sudah saya catat Pak. ya, jadi bukan hanya nanti dari ujian online ya, tapi juga Ya, Pak. dari keaktifan pada saat Siap. mengikuti kuliah online itu juga menjadi Ya, Pak. bahan pertimbangan kita untuk Iya, nilai. Pak. Siap. Oke, silakan yang lain. Nah, jadi kita bisa simpulkan begini ya. Jadi bahwa teknologi akustik itu bukan satu-satunya ya. Jadi bukan satu-satunya teknologi yang bisa digunakan untuk pencitraan bawah laut ya. Nah, itu poin yang utama ya. Jadi teknologi akustik bukan satu-satunya teknologi yang bisa kita gunakan untuk keperluan pencitraan bawah laut ya. Nah, buktinya apa? Ya ini ya. Jadi kita bisa gunakan LADS, bisa menggunakan lidar batimetri, bisa menggunakan satelit batimetri dan seterusnya ya. Jadi itu adalah apa namanya kesimpulan dari kuliah kita hari ini gitu ya. Nah, bahwa kapan teknologi ini digunakan ya untuk menggantikan misalnya echo sounder ya. Nah, sangat bergantung dari situasi, kondisi dan
juga kemampuan ya. Seperti misalnya LADS ya. LADS tadi ada yang menanyakan apakah bisa menggantikan echo sounder. Sebetulnya sangat bisa ya, bahkan lebih cepat ya. Jadi mirip-mirip dengan pada waktu pembuatan peta rupa bumi ya, menggunakan teknik fotogrametri untuk menggantikan pemetaan secara terestris. Nah, supaya pemetaan itu menjadi lebih cepat. Nah, itu bisa saja ya. Nah, hanya saja nanti dihitung dari segi biaya ya, dihitung dari segi kemungkinan failure-nya ya, kemungkinan kegagalannya gitu ya. Nah, itu harus menjadi bahan pertimbangan ya sebelum memilih metode ini. Jadi dikatakan tadi bahwa teknologi LDS sebagai teknologi alternatif betul ya untuk kondisi di mana di situ katakanlah sebetulnya juga masih bisa dilakukan survei dengan menggunakan echo sounder. Nah, tapi di tempat tertentu di mana memang tidak mungkin untuk menggunakan kapal survei ya, di mana nanti di kapal survei itu dilengkapi dengan echo sounder, maka boleh jadi teknologi LADS ini malah menjadi teknologi utama gitu ya. Jadi sangat bergantung dari situasi kondisi lapangan dan juga kemampuan dari pelaksana pekerjaan. Nah, itu kesimpulan kita hari ini ya. Nah, termasuk juga yang sekarang dikembangkan adalah satelit batimetri. Jadi mungkin untuk semester depan Pak Zul ya, kita bisa tawarkan judul skripsi yang berhubungan dengan ini Pak Zul. Satelit batimetri ini Pak Zul ya, atau juga LADS sendiri ya. Walaupun katakanlah sifatnya masih desktop study gitu. Itu Pak Zul. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau tadi Bapak menyampaikan mungkin bisa digunakan bukan sebagai alternatif lagi nanti ke depannya, Pak. Saya pengen tanya apa mungkin kualitas yang dihasilkan nanti bisa mendekati atau menyamai kualitas dari echo sounder seperti itu, Pak. Mengingatkan kalau echo sounder mungkin sepemahaman saya mengalami gangguan di media air, misalkan pun ada gangguan dan sebagainya, Pak. Sementara kalau untuk teknologi lain kan mengalami gangguan-gangguan di dua medium, Pak. Medium yang sebelum nyampe permukaan air, sampai ke wahananya, terus selanjutnya ada medium air dan sampai ke seabed-nya, Pak, dasar laut, sampai ke lautnya, Pak. Seperti itu. Enaknya kuliah di sini bisa sambil minum ya. Wise. Minumnya kopi coklat lagi. Siap, nah, siap. jadi gini. Kan tadi dikatakan ya, jadi LADS itu sudah mampu sampai dengan order 1B ya. Nah, jadi kalau dua teknologi ini dibandingkan, ya jelas pasti unggul echo sounder dong. Pasti. Terrestris itu kamu sehebat apapun kamu pakai yang katakanlah yang extra terrestris ya tetap terrestris lebih unggul gitu ya. Nah, tapi kan begini yang namanya order itu kan ada range-nya gitu. Ya. Jadi range itu artinya gini, dia memenuhi order 1B gitu. Nah, bedanya apa kalau echo sounder dia batasnya batas yang memang sangat lebih tinggi. Nah, kalau menggunakan LADS dia lebih rendah. Tapi kan dia tetap masuk, dia memenuhi order 1B begitu, ya. Ya, gitu. Baik, Pak. Jadi salah satu patokannya apakah dia memenuhi standar ketelitian IHO order tertentu atau tidak gitu, ya. Itu cara membandingkannya. Tapi kalau kita tidak melihat itu dibandingkan langsung gitu ya, ya pasti tetap lebih teliti echo sounder lah bagaimanapun ya. Siapa? Ya. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada Pak Zul, supaya efisien juga kita waktu Ya, kita Pak. cukup ya, Jasa. Eka. Ada Pak Zul ingin menambahkan, silakan Pak Zul. Sedikit saja Pak, bahwa tugas yang tadi Bapak sampaikan sudah saya unggah di e-learning. Nanti silahkan buat adik-adik peserta kelas untuk bisa dicek. Datanya juga sudah ada di situ. Dan insya Allah pekan depan bersama Bapak lagi ya Pak, di kelanjutan. Ya,
Ya, dari yang siap. Jadi dua minggu ke depan ini sama-sama dengan saya lagi Pak Zul. siap Jadi Pak minggu depan melanjutkan materi yang inspeksi langsung itu inspeksi, ya. Dan magnetometer ya. Ya. Untuk yang pekan 15 berarti studi kasus ya Pak? Ya, 2 minggu lagi studi kasus. Nanti saya akan jelaskan studi kasus kebetulan yang tadi saya singgung itu yang tahun 2006 itu terkait dengan proyek perencanaan rute untuk pemasangan pipa gas PT PGN. Nah, nanti itu siap. Jadi sebagai studinya ya. Siap Pak, siap. Oke, silakan ada lagi. Cukup ya? Ya Pak. Ya, silakan ditutup Pak Zul. Terima kasih atas perhatiannya semua ya. Pak. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak. Sore. Sore Pak. Terima kasih Pak. Sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.